Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 346. Melihat mata adiknya yang memerah, hati Jason melunak. Jason mengulurkan tangannya dan menyeka air mata dari sudut mata adiknya sambil berkata, "Sudah, Kalana, jangan menangis. Kakak hanya asal tanya saja." Kalana menghirup ingusnya dengan sedih dan berkata dengan nada manja, "Kak, nada bicaramu tadi jelas-jelas bukan hanya asal tanya, kamu tegas sekali." Jason membuang napas dengan tidak berdaya dan menjelaskan keadaannya pada Kalana dengan nada yang lebih lembut. "Kalana, karena ponsel itu selalu terletak di dalam laci di ruang kerja kakak. Sekarang, ada yang mengedit potongan rekaman di dalam ponsel itu dan mengunggahnya di internet untuk memfitnah Pamela. Masalah ini sudah menjadi sangat besar. Tadi, kakak hanya asal tanya. Kita harus menyingkirkan kecurigaan pada keluarga kita sendiri terlebih dahulu, baru kakak bisa membiarkan Kelvin menyelidiki orang-orang lainnya di rumah. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Mana mungkin kakak nggak percaya padamu," kata Jason. Kalana menyeka air matanya dan menganggukkan kepalanya dengan penuh pengertian sambil berkata, "Ternyata begitu, ya. Kalau begitu, wajar saja kalau kakak benar-benar mencurigaiku. Bagaimanapun, di rumah, hanya aku sendiri yang bisa masuk dan keluar ruang kerja kakak. Sesukaku." Melihat adiknya begitu penuh pengertian, Jason tidak bisa menahan diri dari merasa bersalah karena dia mencurigai adiknya. Dia pun mengelus kepala adiknya dengan sedih. Kemudian, Kalana berkata lagi, "Tapi, aku benar-benar nggak melakukannya. Aku juga nggak akan melakukan hal sejahat itu. Kak, sebenarnya, dalam beberapa hari terakhir, bukan hanya aku seorang yang masuk ke ruang kerjamu. Akhir-akhir ini, bukankah kakak membiarkan Justin mengerjakan pekerjaan rumahnya di ruang kerjamu sebelum dia bisa keluar? Dalam beberapa hari terakhir, Carlo, pembantu yang bertugas menjaga Justin dan para pembantu yang masuk untuk membawakan air untuk Justin juga sering memasuki ruang kerja kakak. Mereka harus diselidiki satu persatu untuk mencari penjahat yang berani memfitnah Kak Pamela seperti itu di internet." Justin. Kelembutan di wajah Jason menghilang, digantikan dengan keseriusan. Kalana juga pura-pura terkejut. Kemudian, dia memasang ekspresi khawatir dan berkata dengan gelisah, "Kak, menurutmu, jangan-jangan Justin mau balas dendam untuk Stevie, jadi dia diam-diam memotong bagian rekaman itu dan menyebarkannya di internet untuk balas dendam atas perbuatan Kak Pamela." Justin berhubungan baik dengan Stevie, dia bahkan menganggap Stevie sebagai kakaknya sendiri. Sekarang, melihat Stevie ditahan di kantor polisi, dia pasti merasa khawatir, jadi dia menggunakan cara ini untuk teringat akan adiknya yang mengecewakan itu. Kepala Jason terasa berat. Dia mendengus dengan dingin dan bertanya, berani sekali dia balas dendam untuk orang lain. Stevie sendiri yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, berani sekali dia menggunakan keselamatanmu untuk menjebak Pamela. Dia pantas ditahan dan dihukum oleh polisi. Memangnya siapa bocah itu, mau balas dendam untuk seorang penjahat? Melihat amarah kakaknya yang menggebu-gebu, Kalana membujuk kakaknya dengan pura-pura baik hati. "Kak, sebenarnya nggak tentu itu Justin. Aku hanya khawatir. Di rumah, selain bocah yang mengecewakan itu, para pembantu tidak mengenal Pamela. Siapa yang punya motif dan waktu luang untuk memfitnah seorang orang asing yang sama sekali tidak berhubungan dengan mereka?" Jason berpikir sesaat, lalu dia menenangkan dirinya dan berkata pada adiknya dengan lembut, "Kalana, kamu masih nggak enak badan, tapi kamu malah pergi makan dengan temanmu, pasti sudah lelah, kan? Sudahlah, cepat pergi istirahat, masih ada pekerjaan yang harus kakak lakukan." Kalana mematuhi ucapan kakaknya dan berkata dengan patuh, "Baiklah kalau begitu, aku nggak akan mengganggu pekerjaan kakak lagi. Aku pergi istirahat dulu, ya. Jangan terlalu khawatir. Selidiki pelan-pelan, pasti akan ada hasilnya." Seusai berbicara,
Kalana berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja Jason. Begitu dia keluar, ekspresinya yang patuh dan pengertian langsung menghilang. Dia pun menggertakkan giginya dengan kuat. Rencananya sudah gagal. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kakaknya yang selalu acuh tak acuh, yang selama ini tidak pernah memedulikan orang luar dan tidak akan menghabiskan sedikit pun waktunya untuk orang luar, malah bersedia untuk menghabiskan waktunya untuk menyelidiki masalah sepele seperti itu demi seorang Pamela yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Situasi terburuknya adalah jika dia ketahuan oleh kakaknya, dia akan celaka. Oleh karena itu, tadi, dia hanya bisa menyalahkan Justin, lalu menyesuaikan dirinya pada perubahan berikutnya. Setelah Jason berhasil membujuk adik kesayangannya yang tidak bisa menahan serangan dari masalah ini untuk pergi, ekspresi Jason menjadi serius. Dia berkata pada Kelvin, "Panggil Justin kemari." "Baik," kata Kelvin. Bab 347. Saat Kelvin pergi ke kamar Justin untuk menyampaikan pesan itu, Justin sedang merasa kesal karena dia diusir dari situs itu oleh Mooney. Justin ingin masuk kembali ke situs itu, tetapi dia sama sekali tidak bisa masuk karena Mooney memblokir ID-nya selama 48 jam. Mengapa? Justin memukul papan ketiknya dengan penuh amarah. Dia merasa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa kembali ke halaman Twitter untuk mencari pembaruan terkini tentang Pamela. Baguslah, unggahan dan rekaman yang memfitnah Pamela sudah menghilang, jadi setidaknya masalahnya tidak akan terus menyebar atau memburuk. Kemudian, dia masih harus memikirkan cara untuk membantu Pamela menyatakan kebenarannya. Kalau tidak, Pamela tidak akan bisa berbicara dan bertindak dengan bebas di depan umum karena dia akan diserang oleh orang lain. Apakah Justin harus meminta bantuan kakaknya? Kakaknya sudah terkenal tidak manusiawi. Kakaknya tidak akan menghabiskan sedikit pun waktu pada hal apapun yang tidak berhubungan dengan kakaknya sendiri maupun grup Yanuar. Oleh karena itu, kakaknya jelas tidak akan membantu Pamela. Aduh. Justin bersandar di kursinya dengan sangat frustrasi dan melipat lengannya di belakang kepalanya. Dia menyandarkan kepalanya di lengannya sambil berpikir keras. Namun, kakaknya memegang ponsel selebriti internet itu. Asalkan Justin bisa mendapatkan rekaman asli yang belum diedit dari ponsel itu dan mengunggahnya di internet, dia bisa mengembalikan nama baik Pamela. Hanya saja, bagaimana dia bisa mendapatkan rekaman asli itu dari tempat kakaknya? "Tuan Justin, Tuan Jason memanggilmu untuk pergi menemuinya," kata Kelvin. Suara Kelvin tiba-tiba terdengar dari luar, seketika mengejutkan Justin yang sedang melamun. Dia bahkan jatuh terbalik dari kursinya, sehingga dia berteriak kesakitan. Mendengar pergerakan aneh dari dalam ruangan, Kelvin bertanya dengan waspada, "Ada apa, Tuan Justin?" "Nggak apa-apa, kan?" Justin berdiri dan menjawab dengan kesal, nggak apa-apa. "Pekerjaan rumahku hari ini sudah selesai, kenapa kakak menyuruhku ke sana?" Kelvin berkata, "Aku nggak tahu, sebaiknya kamu tanyakan saja pada Tuan Jason." "Oh, aku mengerti. Pergi saja dulu, aku akan segera ke sana," kata Justin. Justin merasa gelisah. Setiap Jason mencarinya, kalau bukan omelan, dia akan dipaksa untuk belajar. Alasannya tidak pernah baik. 5 menit kemudian, Justin memberanikan dirinya dan pergi ke ruang kerja Jason, kakaknya. "Kak, kenapa kamu mencariku?" tanya Justin. Justin mengetuk pintu ruangan itu, tetapi untuk sekian lama, tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Oleh karena itu, dia mencoba untuk membuka pintu ruangan, tetapi ruangan itu kosong. Kak, kamu di mana?" tanya Justin. Justin menyelinap ke dalam ruang kerja Jason. Setelah memastikan bahwa kakaknya tidak berada di dalam ruangan, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Bagaimana kalau dia menyalin rekaman asli dari ponsel selebriti internet itu supaya dia bisa mengunggah video itu ke internet untuk membantu Pamela? Dalam 2 hari terakhir,
Saat Justin diawasi mengerjakan pekerjaan rumahnya oleh kakaknya, dia pernah melihat kakaknya melihat ponsel selebriti internet itu. Sepertinya ponsel itu terletak di dalam laci sebelah kiri meja kerja itu. Setelah Justin mengambil keputusan, dia mengamati sekelilingnya untuk memastikan kembali bahwa ruangan ini kosong. Kemudian, dia pergi membuka laci itu. Dia pun melihat ponsel selebriti internet itu. Bab 348. Justin bergegas mengeluarkan ponsel itu dari dalam laci. Dia menemukan sebuah kabel data dan menghubungkan ponsel itu ke komputer kakaknya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah USB yang dia bawa dan menghubungkannya dengan komputer itu dengan sangat cepat. Saat dia hendak menyalin rekaman di dalam ponsel itu ke USB yang dia bawa. "Kamu lagi ngapain?" Suara Jason yang rendah dan dingin tiba-tiba terdengar di dalam ruang kerja ini. Justin terkejut hingga tubuhnya langsung menjadi kaku. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kakaknya. "Kak, aku lagi melihat bahan pembelajaran." Jason memicingkan matanya dan bertanya, "Dengan komputerku? Kamu sendiri nggak punya komputer?" Justin merasa sangat panik, dia pun berkata, Begitu aku memasuki ruang kerja kakak, aku tiba-tiba mengingat sebuah topik pembelajaran penting yang sebelumnya aku lupa lihat. Aku takut aku lupa lagi, jadi aku langsung menggunakan komputer kakak." Sambil berbicara, Justin sudah diam-diam mencabut kabel data itu dan menyembunyikan ponsel selebriti internet itu ke dalam kantongnya. Dengan ekspresi yang masih datar, Jason melihat gerak-gerik Justin dengan jelas. Dia berjalan maju dan mengulurkan tangannya sambil berkata dengan dingin, "Serahkan kemari." Justin pura-pura tidak tahu, tetapi dia tidak pandai bersandiwara. Tatapannya melayang ke sana kemari. Apa?" Amarah terbersit di matanya Jason. "Sudah tertangkap basah, tapi masih berani bohong. Prestasimu nggak meningkat, tapi kamu pintar dalam hal-hal jahat." Kalau soal prestasi, Justin memang merasa agak malu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakaknya, jadi dia mengeluarkan ponsel di kantongnya dan menyerahkannya pada Jason. "Kak, maaf. Aku akui, aku mengambil ponsel ini, tapi aku hanya ingin." Jason menerima ponsel itu dan mengangkat ponsel itu di hadapan adiknya yang memalukan ini. Kemudian, dia memotong ucapan adiknya. "Apapun yang mau kamu lakukan, kamu harus bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu nggak boleh berniat jahat memfitnah seseorang yang sudah membantu kakekmu," kata Jason. Justin seketika tercengang. Untuk sesaat, dia tidak mengerti arti ucapan kakaknya. "Apa?" tanya Justin. Jason mendengus dan berkata, "Kamu kira hanya dengan menaruh mozaik di wajah kakek, kamu bisa menyebarkan rekaman itu? Sebelumnya, saat aku pergi ke kantor polisi untuk memberi kesaksian terhadap Pamela, aku kira dia berencana untuk mencelakai Kalana. Demi keamanan Kalana, aku nggak akan menoleransi apapun. Sekarang, pihak kepolisian sudah menyelidiki bahwa kasus ini nggak berhubungan dengan Pamela, tapi kamu malah memfitnahnya seperti itu. Kamu nggak takut orang lain merasa bahwa orang-orang keluarga Yanuar suka membalas air susu dengan air tuba?" Justin merasa sangat tidak adil. "Kak, apa maksudmu? Itu bukan perbuatanku," seru Justin. Melihat Justin setegas ini, Jason mengernyit dan mulai merasa ragu. "Kak, Justin, ada apa ini? Aku baru mau pergi ambil air minum di lantai bawah, tapi aku mendengar kerusuhan dari ruangan ini," kata Kalana dengan tampang gelisah. Dia tiba-tiba berjalan memasuki ruangan dengan piyamanya. Melihat kedatangan kakaknya yang paling menyayanginya, Justin bergegas mengadu pada kakaknya dengan sedih. "Kak Kalana, Kak Jason sungguh keterlaluan. Dia memfitnahku dan bersikeras mengatakan bahwa akulah yang memfitnah Pamela di internet," kata Justin. Mendengar ucapan Justin, Kalana mengernyit sambil menepuk-nepuk lengan adiknya dengan lembut. Dia menenangkan adiknya ini, lalu menoleh dan menatap kakaknya. Dia berkata, "Kak,
Tanpa bukti apapun, kamu nggak bisa memastikan bahwa itu perbuatan Justin. Kalau kamu memfitnah dia. Pada saat ini, Kelvin berjalan memasuki ruangan dan berkata, "Tuan, kami menemukan perangkat lunak untuk mengedit video dan video asli dari potongan rekaman yang tersebar di internet, serta jejak masuk ke akun Twitter selebriti internet itu di komputer dan laptop Tuan Justin." Apa? Justin baru mengerti. Kakaknya memanggilnya untuk memancing dirinya, supaya Kelvin membawa seseorang untuk pergi memeriksa komputernya. Namun, mengapa bisa ada hal-hal yang Kelvin katakan di komputernya? Mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 349. Tatapan Jason menggelap. Dia membanting ponsel selebriti internet itu di atas meja dan memelototi Justin yang mengecewakan sambil berkata dengan sinis, "Kamu nggak belajar dengan baik, tapi malah membentuk aliansi peretas di internet. Kamu kira, dengan kemampuanmu yang seadanya itu, kamu nggak akan ketahuan berbuat jahat. Lain kali, kalau kamu melakukan hal tercela seperti ini lagi, jangan lupa, selesaikan dengan baik." Justin merasa terfitnah hingga kedua matanya memerah. Dia menahan air matanya dan berkata, "Kak, aku memang membentuk aliansi peretas, tapi aku nggak mengedit dan menyebarkan video Pamela. Aku nggak pernah berencana untuk mencelakainya. Buktinya sudah jelas, tapi kamu masih mau mengelak?" Tanya Jason. "Aku nggak mengelak, tapi aku memang nggak melakukannya," seru Justin. Jason berkata dengan kesal, "Kelvin, kurung dia di kamarnya. Sebelum dia mengakui kesalahannya, jangan biarkan dia makan." Kelvin ragu-ragu sesaat, tetapi dia tidak berani melawan. "Baik." Justin mengangkat lengannya dan menggosokkannya ke matanya. Dia hampir tidak bisa menahan air matanya. Dia pun berkata dengan keras kepala, "Ya sudah kalau nggak makan. Kakak memang bodoh. Sebelumnya, kakak juga nggak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan memfitnah Pamela. Sekarang, kakak malah memfitnahku. Akan ada satu hari, karma akan bekerja dan kakak sendiri juga akan difitnah." Kelvin khawatir, jika Justin terus melanjutkan ucapannya, Jason akan marah, jadi dia bergegas membawa Justin keluar. Melihat kejadian ini, Kalana diam-diam membuang napas dengan lega. Dia tampak bangga. Dengan begitu, kakaknya tidak akan mencurigainya lagi. Saat Justin pergi ke ruang kerja kakaknya dan sebelum Kelvin membawa orang pergi memeriksa komputernya Justin, Kalana bergegas menyentuh sistem komputer Justin. Kalana lah yang memasukkan hal-hal yang dikatakan Kelvin ke dalam komputernya Justin. Tidak ada cara lain lagi. Kalana tidak boleh membiarkan kakaknya mengetahui bahwa dialah yang melakukan hal itu, jadi dia hanya bisa menyalahkan Justin. Hanya saja, kali ini, sayang sekali dia tidak bisa mempermalukan Pamela sepenuhnya. Kalana tersadar, dia berkata dengan pura-pura khawatir, "Kak, Justin." Jason mengangkat tangannya supaya Kalana tidak ikut campur dalam urusan ini. Dia bukan lagi anak kecil, dia seharusnya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. "Sudahlah, biar kakak yang urus hal ini, Kalana, jangan khawatir, pergi istirahat saja," kata Jason. "Baiklah kalau begitu. Kakak juga cepat istirahat, ya," kata Kalana. Dia membuang napas dengan gaya pura-pura tidak berdaya dan meninggalkan ruangan ini dengan patuh. Setelah Kelvin kembali dari membawa Justin ke kamarnya, Kelvin berkata dengan cemas, "Tuan, ada banyak orang berbakat di antara bawahan Tuan Agam. Meskipun Tuan Justin mengubah alamat IP-nya, Tuan Agam seharusnya akan segera menemukan alamat IP yang sesungguhnya. Kalau Tuan Agam salah paham bahwa Anda yang melakukannya." Dengan alis terangkat, Jason berkata dengan tegas, "Terus kenapa kalau dia salah paham itu aku?" Kelvin berkata, "Saya hanya merasa bahwa kita harus menghindari perselisihan dengan keluarga Dirgantara sebisa mungkin. Perselisihan antara kedua keluarga ini sudah cukup mendalam, hingga bahkan menunda pernikahan Nona Kalana. Kalau terjadi lagi perselisihan antara kedua keluarga ini,
Sebagai orang tengah, Nona Kalana akan makin kesusahan. Bagaimanapun, Tuan Justin lah yang memulai masalah ini. Bagaimana mungkin Jason tidak tahu bahwa adik kesayangannya itu masih menyukai Agam? Selain itu, perasaan ini sepertinya tidak akan berubah seumur hidupnya. Mengingat perasaan Kalana terhadap Agam, Jason juga mau tidak mau harus menghormati keluarga Dirgantara. Jason mengurut keningnya sambil berpikir sejenak, lalu memerintahkan Kelvin lagi dengan serius. Besok pagi, bawa bocah itu ke kediaman Dirgantara untuk minta maaf dan jelaskan masalahnya dengan baik, lalu berikan video aslinya pada Agam. Kalau Agam masih saja nggak puas, suruh dia cari aku kapanpun itu, kata Jason. Kelvin mengangguk dan berkata, baik. Bab 350. Pada larut malam, Kalana diam-diam membawa roti dan camilan untuk adiknya, Justin. Begitu melihat kedatangan Kalana, dua pengawal yang diaturkan oleh Kelvin untuk menjaga di depan pintu kamarnya Justin ragu-ragu sesaat, tetapi akhirnya mereka tidak berani menghalangi Kalana dan membiarkannya masuk. Jason selalu sangat mematuhi ucapan Kalana. Sekarang, meski Jason sendiri berada di tempat ini, dia juga pasti tidak akan tahan dengan sikap imut Kalana dan membiarkan Kalana memasuki ruangan. Jika mereka menghalangi Kalana, Kalana akan merasa tidak senang dan pergi mengadu pada Jason. Jason pasti akan memarahi mereka, jadi sebaiknya mereka membiarkan Kalana masuk. Saat Kalana memasuki kamar adiknya, dia melihat Justin sedang terbaring di atas ranjang sambil membenamkan kepalanya di bantalnya dan menangis. Justin, cepat bangun. Kalau begitu, kamu bisa sesak napas, kata Kalana. Mendengar suara kakaknya, Justin awalnya terdiam sesaat, lalu dia beranjak duduk dan menyeka air matanya dengan sedih dan keras kepala. Dia memalingkan wajahnya sambil berkata dengan suara sengau, Kak, kenapa kamu datang ke sini? Sudah semalam ini, kamu masih belum tidur. Kakak nggak bisa tidur karena kakak mengkhawatirkanmu, jadi kakak datang mengunjungimu, kata Kalana. Kalana mengambil selembar tisu dan berjalan menghampiri adiknya yang keras kepala ini untuk menyeka matanya yang merah. Lihatlah kamu, sudah sebesar ini, kenapa masih menangis? Kata Kalana. Justin juga tidak ingin menangis, tetapi dia merasa terfitnah dengan sangat tidak adil. Mendengar ucapan kakaknya, dia pun merasa agak malu. Kak, aku difitnah. Aku sama sekali nggak melakukan hal yang Kak Jason katakan. Hari ini, aku mau mengambil ponsel selebriti itu dari tempat Kak Jason untuk mendapatkan video aslinya, supaya aku bisa membantu Pamela. Kalana seketika tercengang. Gerakannya menyeka air mata adiknya juga menjadi kaku. Tanpa disadari, tatapannya juga menggelap. Justin ingin membantu Pamela. Pesona seperti apa yang sebenarnya dimiliki Pamela? Dia tidak hanya bisa membuat Jason yang cuek dan acuh tak acuh menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari asal kebocoran video itu. Selain itu, dia juga membuat Justin, si bocah yang sombong dan manja ini memberanikan dirinya dan pergi mencuri ponsel dari kakaknya yang paling dia takuti. Ternyata Pamela diam-diam hebat juga, ya. Justin merasa aneh melihat kakaknya yang bengong. Dia pun mengernyit dan bertanya, Kak, apa yang sedang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu juga nggak percaya padaku, ya? Kalana pun tersadar. Dia bergegas menunjukkan ekspresi lemah lembut dan berkata, Justin, jangan asal bicara. Tentu saja kakak percaya padamu. Tapi, kamu juga tahu sifat kakakmu. Dia hanya melihat hasilnya, tanpa memedulikan perasaan. Sekarang, kamu juga nggak punya bukti bahwa kamu nggak pernah melakukan hal-hal itu, jadi Kak Jason nggak akan memaafkanmu. Dengarkan ucapan kakak. Besok, pergi ke kediaman Dirgantara dan akui bahwa hal itu memang perbuatanmu, untuk meredakan amarah Kak Jason dan Agam terlebih dahulu. Justin seketika terkejut. Dia langsung mendorong tangan kakaknya yang menyeka air matanya dan berkata, Kak, apa katamu?
Kamu menyuruhku untuk mengakui sesuatu yang gak pernah kulakukan. Aku gak mau. Atas dasar apa kalian menyuruhku untuk pergi ke sana? Kalana membuang napas panjang dengan ekspresi kecewa dan cemas. Dia berkata, Justin, kakak bukan memaksamu untuk pergi mengakui kesalahanmu. Hanya saja, kamu juga tahu, harapan terbesar kakak dalam kehidupan ini adalah menikah dengan Agam dan hidup dengan Agam selamanya. Tapi, karena perselisihan antara generasi tua keluarga Yanuar dan keluarga Dirgantara, hubungan antara aku dengan Agam selalu terhalang. Sekarang, kalau masalah di internet itu membuat perselisihan antara kedua keluarga ini memburuk, kakak benar-benar nggak punya harapan untuk menikah dengan Agam lagi selamanya. Justin, kakak harap, kamu bisa memikirkan situasi keseluruhannya dan menanggung ketidakadilan ini untuk sejenak. Oke. Sambil berbicara, mata Kalana juga memerah. Begitu dia menangis, wajahnya yang memang sudah terlihat polos dan menyedihkan pun membuat orang merasa makin iba. Bab 351. Demi kebahagiaan sang kakak, hati Justin mulai goyah. Dia pun berkata, tapi kakak, aku rasa Kak Agam sekarang sangat. Kalana sudah tahu apa yang ingin dikatakan oleh adiknya. Dia tidak ingin mendengar kelanjutannya. Wanita itu lantas memotongnya dengan lembut. Aku tahu, sekarang, Agam sangat baik pada Pamela. Bagaimanapun juga, dia sudah menikah dengan wanita itu. Dia nggak mungkin nggak menggubrisnya. Dia tentu harus membuat sedikit sandiwara di hadapan para sesepuh keluarga Dirgantara. Selain itu Agam juga adalah pria yang bertanggung jawab. Meskipun dia nggak memiliki perasaan pada Pamela, dia nggak mungkin nggak memedulikan wanita itu. Justin lantas mengerutkan dahinya dan berkata, kakak, bukan. Aku rasa sikap Kak Agam pada Pamela agak berbeda. Dia bahkan memperlakukannya lebih baik. Kalana kembali memotongnya dan berkata, dia sengaja berakting saling mencintai dengan Pamela. Tujuannya supaya para sesepuh keluarga Dirgantara nggak mencurigainya. Agam terlihat sangat baik pada Pamela dengan bersikap lembut dan melindunginya karena Pamela adalah nyonya keluarga Dirgantara. Status tersebut sudah menyeret reputasi keluarga Dirgantara. Dia sama sekali nggak memiliki perasaan khusus untuk Pamela. Agam sudah memberitahuku bahwa pernikahannya kali ini bertujuan untuk menghadapi para tetua. Setelah kesehatan sang kakek sudah lebih baik, pernikahan pura-pura ini akan berakhir. Dia akan kembali ke sisiku. Selain itu, Agam juga adalah pria yang selalu dingin dalam urusan asmara. Dia nggak mungkin jatuh cinta pada wanita lain hanya dalam waktu 1 bulan lebih. Aku sangat memahami Agam. Dia nggak seperti itu. Setelah Justin mendengarnya, dia pun merasa penjelasan kakaknya cukup masuk akal. Kak Agam memang bukan berandalan yang perasaannya mudah terombang-ambing, Justin pun berpikir. Dia melihat sang kakak sangat tersiksa dalam cinta. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan berkata, baiklah. Demi kamu, besok aku akan pergi ke kediaman keluarga Dirgantara untuk mengaku salah, lalu menanggung semuanya sendiri. Justin. Kalana benar-benar tersentuh sampai air matanya pun mengalir keluar. Wanita itu memeluk adiknya dengan rasa syukur sambil berkata, kamu memang baik. Nggak sia-sia kakak menyayangimu. Kamu tenang saja. Nanti kakak akan memikirkan cara untuk mencari tahu dari mana berita yang ada di internet itu datang. Setelah aku menemukan siapa yang sudah memfitnahmu, dia akan menebus semua kesalahannya. Justin lantas mengangguk dengan percaya diri dan berkata, baiklah. Kalana juga sudah puas menangis. Wanita itu pun bangkit dan menghapus air matanya. Setelah itu, dia mengambil makanan ringan dan menyodorkannya di hadapan Justin sambil berkata, Justin, semua ini adalah makanan ringan kesukaanmu. Ayo dimakan. Jangan sampai kelaparan. Kakak bisa sedih. Sekarang, Justin sama sekali tidak berselera makan. Hanya saja, dia tidak ingin mengecewakan kakaknya. Pria itu pun membuka sebungkus keripik dan langsung makan banyak-banyak.
Kalana melihat sang adik yang polos dan mudah dibujuk tersebut. Wanita itu diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Setelah dia berhasil membujuk sang adik, masalah ini tidak ada hubungannya lagi dengannya. Justin juga tidak akan kehilangan apapun gara-gara menanggung kesalahan tersebut. Paling-paling, kakaknya akan memberi sebuah pelajaran untuknya. Akan tetapi, andaikan saja sang kakak menyadari bahwa Kalana telah melakukan hal yang buruk, sang kakak sudah pasti tidak akan mempercayainya lagi. Selain itu, kesan Agam padanya juga akan memburuk. Kalana tentu tidak akan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Justin adikku yang baik, bantulah kakak untuk menanggung kesalahan ini. Keesokannya, pagi-pagi, Agam sudah keluar dari ruang baca. Pamela masih belum bangun. Pria itu kembali ke kamarnya dan mengetuk pintu. Di dalam tidak terdengar suara apapun. Jadi, Agam lantas meletakkan tangannya di kenop pintu dan berusaha untuk menggerakkannya. Pintu kamar itu masih terkunci. Pak Dimas yang melihatnya segera paham dan berkata, "Tuan, tunggu sebentar. Aku akan pergi untuk mengambilkan kunci." Bab 352. Agam mengangkat tangannya dan menghentikan pria itu sambil berkata, "Nggak usah. Kalau dia mengunci pintu dan nggak ada situasi darurat, siapapun nggak boleh membuka pintu dengan kunci cadangan." Pak Dimas tertegun sejenak sebelum membalas, "Baiklah." Sikap Agam sekarang sangat berbeda dengan sikapnya yang dulu. Dulu Pamela juga sering mengunci pintu dan ketika Agam mengetahuinya, dia akan menjadi sangat tidak senang, lalu menyuruh seseorang untuk membuka pintu. Tidak ada yang boleh mengunci pintu kamar Agam, apalagi mengunci Agam di luar kamar. Sekarang, Agam malah membiarkan hal tersebut terjadi. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Agam juga sudah berhenti mengetuk pintu. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi wanita yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah berdering sejenak, panggilan ponsel itu pun dijawab. Terdengar suara Pamela yang seperti mengantuk. Nadanya terdengar seperti baru bangun ketika berkata, "Ada apa?" Pria itu pun membalas, "Ayo bangun. Kita sarapan bersama." Semalam, Pamela sudah bergadang untuk menyelesaikan rancangannya. Dia baru tidur ketika hampir senja. Sekarang selain tidur, tidak ada lagi yang ingin dikerjakan oleh wanita itu. Jadi, dia pun membalas, "Aku nggak lapar. Paman makan sendiri saja." Selesai mengatakannya, Pamela pun mengakhiri panggilan telepon tersebut. Begitu mendengar nada sibuk, wajah Agam pun langsung berubah masam. Biasanya, hanya Agam yang selalu mengatur dan menolak ajakan orang lain. Sekarang, anginnya sudah berubah. Langit sudah mendatangkan seorang wanita muda untuk menyiksanya. Sekarang adalah giliran Agam yang mendapatkan penolakan. Agam hanya memijat pelipisnya. Pria itu kembali menghubungi Pamela dan berkata, "Meskipun demikian, kamu harus membuka pintu. Biarkan aku masuk dan melihatmu." Pamela kembali menerima telepon itu. Suaranya terdengar kesal ketika mengatakan, "Bukankah semalam aku sudah mengirimkan sebuah foto untukmu? Paman, kamu boleh melihatnya dimanapun dan kapanpun kamu mau." Agam lantas mengerutkan dahinya sambil berkata, "Kamu ingin aku terus menghibur diri sambil berhalusinasi sampai kapan?" Menghibur diri sambil berhalusinasi. Kata halusinasi tersebut telah membuat Pamela jauh lebih sadar ketika membalas kembali, "Paman masih pagi, loh. Apa kamu nggak malu?" Mendengar balasan malu-malu wanita itu, Agam pun tersenyum dan membalas, "Sudahlah. Kalau kamu ngantuk, lanjutkan saja tidurmu. Aku nggak akan ribut lagi." Pamela pun mendengus kesal. Lain kali kalau paman sedang tertidur pulas, aku akan menghubungi paman dan menyuruh paman untuk tidur kembali." Setelah mengatakannya, wanita itu pun mematikan panggilan telepon tersebut dengan kesal. Agam sama sekali tidak marah. Pria itu malah tertawa. Matanya terlihat sangat lembut. Dia menyimpan ponselnya dan mengangkat kepalanya, lalu berpesan pada Pak Dimas, "Jangan ganggu dia." Setelah dia bangun,
Tanya dia mau makan apa. Lalu, buatkan lagi untuknya. Ekspresi wajah Pak Dimas seperti sudah tidak merasa aneh ketika membalas, siap. Aku mengerti. Tuan tenanglah. Dia tidak salah lihat, bukan? Hari ini tuannya terlihat seperti pria muda yang sedang jatuh cinta. Padahal, tuannya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Hanya teleponan juga bisa membuatnya begitu gembira. Asal tahu saja, sejak kecil sampai sekarang tuannya sangat jarang tersenyum. Dia sangat jarang memperlihatkan emosinya. Lalu, hari ini, hanya gara-gara pembicaraan singkat dengan nyonya, tuannya sudah tersenyum seperti itu. Benar-benar sulit dipercaya. Sepertinya, kelak mereka harus lebih memperhatikan nyonya ini. Tuan mereka sudah jatuh hati pada nyonya tersebut. Agam tidak berhasil membangunkan wanita itu dan turun sarapan sendiri di lantai bawah. Ervin berjalan masuk ke ruang makan dengan sikap yang sangat sopan. Pria itu datang untuk melaporkan perintah yang diberikan tuannya semalam. Tuan, aku sudah berhasil menemukan artis sosmed tersebut, cerita bersambung.